네가 bonita nita 네가 널 보고 있으면 알기 baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernanda Syafrul Febriansyah dengan NIM 2015 10 10 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus influenza atau virus flu burung. Virus influenza atau H9N2 beredar pada unggas domestik sejak awal 1990-an di Cina. Virus H9N2 pertama kali terdeteksi pada tahun 1998 di Pakistan. Virus ini dapat menyebar dari berbagai jenis burung baik liar maupun burung peliharaan. Jenis unggas termasuk bebek juga berpotensi terserang virus ini. Pada studi serologis virus H9 pada manusia yang kontak langsung dengan unggas menunjukkan tingkat seropositif yang tinggi, sekitar 30% sampai 85%. Jumlah kumulatif kasus manusia yang dikonfirmasi dari infeksi H5N1 dan H7N9 yang dilaporkan ke WHO hingga saat ini adalah 860 dengan 454 kasus fatal atau 53% kematian dan 1.625 dengan 623 kematian. Vaksin AI telah dikembangkan di mana pada unggas telah diaplikasikan hingga 95%. Penggunaan vaksin HIV hidup yang dilemahkan pada unggas tidak direkomendasikan oleh Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan atau OIE karena potensi risiko mutasi untuk menghasilkan virus HPAI. Sebagai alternatif, replikasi vaksin vektor virus dapat diaplikasikan dengan efek yang lebih aman. Vaksin vektor virus tidak hanya menyebabkan respon antibodi yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan limfosit sitosik atau CTL yang dapat mengendalikan virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evar Bendara dengan nomor induk mahasiswa 2015 10 2013. Jadi di sini saya akan menerangkan terkait dengan penyebab dari wabah flu burung dan juga gejala penyakit dari wabah flu burung. Yang pertama, penyebab dari wabah flu burung dapat dipastikan dengan benar bahwasannya wabah flu burung ini disebabkan oleh virus H9N2 yang pertama kali terdeteksi pada tahun 1998. Kemudian virus ini juga dapat menyebar dari berbagai jenis burung, baik liar maupun burung peliharaan. Bahkan jenis unggas termasuk bebek juga berpotensi terserang oleh virus tersebut. Kemudian untuk gejala penyakit dari wabah flu burung ini yaitu antara lain cengger dan pial membengkak dengan warna kebiruan, pendarahan merata pada kaki yang berupa bintik-bintik merah atau dapat disebut juga sebagai kaki kerokan. Ada juga gejala lainnya yaitu ada cairan pada mata dan hidung, gangguan pernafasan, keluar cairan eksudat jernih hingga kental dari rongga mulut, diare, demam, kepala dan sekitar mata membengkak, haus berlebihan. Kemudian ada juga yang mengalami dari burung itu tidak mau makan atau tidak nafsu makan, kerambang telur juga melembek, bahkan tingkat kematian sangat tinggi, bahkan sampai mendekati 100% tingkat kematian. Untuk unggas sendiri, jika dikaitkan dengan waktu, kematian paling lama yaitu sekitar 1 minggu, maksimal 1 minggu, dan paling cepat yaitu waktunya 2 hari. Unggas bisa meninggal atau mati. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan. Dapat dilakukan melalui 9 tindakan yang merupakan satu kesatuan satu sama lainnya yang tidak dapat dipisahkan, yaitu 1. Melakukan peningkatan biosecurity melalui manajemen kandang, pakan, minum, dan limbah. Dalam peningkatan biosecurity dapat melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, menggunakan lahan yang letaknya terpisah dari pemukiman,
sehingga kotoran dan juga limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua, sebaiknya dalam pemeliharaan unggas dikandangkan atau tidak melakukan pemeliharaan secara kembar. Kemudian yang ketiga, dalam penempatan kandang berada terpisah dengan tempat lainnya tinggal, serta memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian yang keempat, apabila memelihara lebih dari satu jenis unggas, maka kandang harus dipisah tiap jenisnya. Kemudian yang kelima, segera membersihkan sisa pakan dan juga air minum agar tidak mengundang bakteri maupun virus yang datang. Kemudian yang keenam, membersihkan kandang dan juga peralatan kandang secara rutin menggunakan desinfektan secara berkala. Kemudian yang kedelapan, usahakan kandang tetap dalam keadaan kering. Kemudian yang terakhir, menggunakan masker dan sarung tangan pada saat masuk kandang dan juga merawat unggas di dalam kandang. Selanjutnya yaitu upaya yang kedua dapat melakukan vaksinasi terhadap unggas dilakukan sesuai dengan umur ternak dengan dosis vaksin avian influenza yang telah sesuai. Kemudian yang ketiga, melakukan depopulasi atau pemusnahan terbatas atau selektif di daerah yang tertular. Kemudian yang keempat, melakukan pengendalian lalu lintas keluar masuk unggas, yaitu dengan melakukan pemisahan unggas yang baru datang ke peternakan selama 7 hari. Kemudian yang kelima, melakukan surveillance dan penelusuran atau tracking back. Hal ini dilakukan agar apabila terdapat unggas yang terindikasi terserang virus avian influenza, dapat segera mengecek unggas lainnya yang kemungkinan tertular virus influenza tersebut. Kemudian yang keenam, melakukan pengisian kandang kembali atau restocking. Kemudian yang ketujuh, melakukan stamping out atau pemusnahan menyeluruh di daerah tertular baru. Tindakan ini dilakukan agar flu burung yang menyerang unggas tidak berlanjut lama. Dan tindakan yang kedelapan yaitu melakukan peningkatan kesadaran masyarakat atau public awareness. Tindakan ini penting dilakukan karena tidak hanya melakukan pencegahan pada unggas, tetapi juga pelaku ataupun masyarakat juga harus mengetahui ciri, penyebab, dan juga cara pencegahan flu burung, sehingga dapat mencegah berkembangnya virus avian influenza atau flu burung ini di masyarakat. Tindakan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah melakukan 8 tindakan yang telah disampaikan, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan monitoring dan juga evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai bahan kajian upaya pencegahan yang dilakukan sudah efektif untuk mencegah flu burung atau belum. Dan jika tidak, maka dapat melakukan tindakan lain yang dirasa lebih efektif dalam mencegah virus influenza atau flu burung. Selanjutnya yaitu upaya pengendalian virus avian influenza atau flu burung. Apabila di sekitar pemukiman atau di peternakan yang dikelola terdapat unggas yang menunjukkan gejala avian influenza atau flu burung, maka berdasarkan peraturan Menteri Pertanian, terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, melaporkan kepada dokter hewan atau kepala dinas terdekat, atau juga dapat menghubungi perangkat desa setempat, sehingga dapat melakukan pengendalian secara tepat. Kemudian yang kedua, membakar dan mengubur bangkai unggas, bulu, sisa kotoran, sisa pakan, dan juga alas kandang di bawah pengawasan petugas yang berwenang. Kemudian yang ketiga, tidak membuang bangkai unggas di tempat sampah, kebun, sungai, atau memanfaatkannya untuk pakan hewan lain ataupun untuk pakan ikan. Kemudian yang keempat, menghindari kontak langsung dengan unggas yang mati karena terinfeksi. Kemudian yang kelima, melakukan desinfeksi pada semua peralatan dan juga kandang bekas unggas yang mati karena terinfeksi. Kemudian yang keenam, membakar peralatan dan juga bahan yang tidak dapat didisinfeksi. Kemudian yang ketujuh, mencuci tangan dan segera mandi menggunakan sabun setelah melakukan kontak langsung dengan unggas yang sakit ataupun mati. Kemudian yang terakhir, mencuci pakaian yang dikenakan setelah kontak langsung dengan unggas yang sakit atau mati menggunakan deterjen. 네가